Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini Ana akan membacakan firman Tuhan Mazmur 3 ayat 1-9. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku mebaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada. Semoga anugerah Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan Mazmur 3 sebagaimana yang sudah dibacakan oleh adik kita Ana. Saudara, silakan buka Alkitabmu di dalam Mazmur 3 dan perhatikan ayat demi ayat. Saya akan beri tema renungan ini, tenang di dalam Tuhan. Saudara, pada umumnya kita akan merasa sulit untuk bisa tenang jika kita hidup di dalam ada masalah. Entah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah lain sebagainya. Ketika ada masalah menimpa hidup kita, kita akan menjadi khawatir dan tidak bisa tenang di dalam situasi yang seperti itu. Nah, namun saudara, tidak demikian dengan pemazmur yaitu Daud. Mazmur 3 ditulis oleh Daud. Judul Mazmur 3 ini adalah nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Para penafsir mengatakan bahwa Mazmur 3 ini dinyanyikan oleh Daud pada pagi hari. Dan latar belakang munculnya Mazmur 3 ini bisa kita baca di ayat 1 yang berbunyi demikian. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Apa yang dilakukan oleh Absalom sampai Daud sebagai ayahnya harus melarikan diri dari anak kandungnya? Mari saudara perhatikan di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 37. Itu menjadi latar belakang mengapa Daud melarikan diri dari Absalom, yaitu 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 37. Saudara, di sana menceritakan bagaimana Absalom mempersiapkan diri untuk merebut kerajaan ayahnya sendiri. Absalom adalah anak Daud dari istrinya yang bernama Maaka. Absalom termasuk orang yang cukup kejam karena dia pernah membunuh saudara tirinya sendiri bernama Amnon. Lalu dia diusir dan beberapa tahun kemudian ia kembali karena Daud ayahnya merindukannya. Setelah dia kembali, dia menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan dari ayahnya. Dia mencari simpati dari rakyat dengan cara mendengarkan keluhan-keluhan dan permasalahan mereka. Sementara itu dia menyebarkan pesan-pesan negatif tentang ayahnya sebagai seorang raja yang tidak peduli terhadap rakyat yang dipimpinnya. Sedangkan dia akan mendengarkan dan bahkan akan berlaku adil terhadap orang-orang. Di dalam 2 Samuel 15 ayat 2 berkata,
Setiap pagi ia berdiri di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang punya masalah untuk bertemu raja dicegatnya. Dan Absalom berbuat seolah-olah dia sangat perhatian dan peduli pada rakyatnya. Ayahnya sangat menyayanginya, tetapi si anak malah membalas air susu dengan air tuba. Ayat 3 berkata, perkaramu itu benar dan baik, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Saudara, selama 4 tahun dia menyusun kekuatan untuk menggulingkan kerajaan ayahnya. Dia merekrut orang-orang kepercayaan ayahnya, yaitu Ahitofel, penasehat Daud. Semakin hari, kekuatan Absalom semakin kuat, dan tibalah saatnya baginya untuk menggulingkan kerajaan ayahnya sendiri. Lalu dia menyusun strategi. Dia minta izin ayahnya untuk pergi ke Hebron dengan alasan rohani. Padahal sesungguhnya dia pergi ke Hebron untuk menyatakan dirinya sebagai raja. Setelah Absalom merasakan kekuatannya sudah cukup untuk menggulingkan kekuasaan ayahnya, dia pun siap-siap berangkat ke kota Hebron dan menyatakan diri sebagai raja. Setelah itu, seorang memberitahukan kepada Daud bahwa hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Apa yang dilakukan oleh Absalom selama ini tampaknya berhasil. Rakyat sudah mendukungnya. Akibatnya, Daud mengambil keputusan untuk melarikan diri dari istananya. Daud mengumpulkan orang-orang yang masih setia kepadanya, yang masih setia kepada keluarganya, dan dia melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran Absalom, anak kandungnya sendiri. Dari situasi inilah saudara muncul Mazmur 3. Situasi yang membahayakan dirinya, situasi yang membahayakan keluarganya, situasi yang membahayakan pengikut setianya. Namun di dalam Mazmur 3 ini kita justru menemukan bagaimana Daud mengungkapkan keyakinannya kepada Tuhan. Situasi tersebut tentu bisa membuatnya tertekan, stres, marah, bingung, benci. Karena anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri tega memperlakukan ayahnya seperti itu. Anak yang dikasihinya sekarang malah merebut kerajaannya dan tentu ingin membinasakannya. Saya percaya saudara kita semua bisa membayangkan betapa sakit hatinya Daud karena memiliki seorang anak yang tidak tahu diri, tidak tahu disayang, durhaka. Sebagai orang tua, anak kita tidak mau mendengarkan nasihat kita saja, padahal untuk kebaikan dan masa depannya kita bisa merasakan kesedihan yang sangat dalam. Apalagi anak ini tega merebut takhta ayahnya dan ingin menggulingkan kekuasaannya. Tetapi saudara, mari kita fokuskan perhatian kita pada isi Mazmur 3 ini tentang apa yang dikatakan oleh Daud. Ayat 2 dan 3 Daud berkata, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku." Ini sangat jelas saudara, Absalom telah merebut hati rakyat, merekrut Ahitofel, penasehat Daud, orang kepercayaan Daud, dan tentu juga ada orang-orang hebat lainnya yang direkrut oleh Absalom, walaupun tidak tertulis. Jika Ahitofel saja bisa direkrut oleh Absalom, maka ada kemungkinan orang-orang penting, orang-orang hebat lainnya juga siap bergabung dengan Absalom. Itu sebabnya Daud berkata, banyak orang bangkit menyerang aku.
Ayat 3 berkata, banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika Daud melarikan diri dari Absalom, ada seorang bernama Simei dari keluarga Saul yang bersorak kesenangan. Dia memaki Daud, dia mengutuki Daud. Karena apa? Karena Simei merasa Tuhan sudah membalaskan kejahatan Daud. Karena Daud dianggapnya telah merebut kekuasaan Saul. Di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai 14. Nah, ketika Daud dikudeta oleh anaknya, banyak orang berkata, Daud, habislah engkau. Sudah tidak ada pertolongan bagimu. Allah pun tidak akan menolong engkau. Engkau sekarang sedang menerima apa yang kau tabur. Kira-kira demikianlah orang-orang akan berkata tentang Daud. Dan saudara, sudah menjadi hal yang biasa jika kita sedang di dalam kesusahan, maka ada orang yang berkata dengan sinis, habislah kau, Tuhan sedang menghukum dirimu, atau pastilah kau banyak dosa, dan lain sebagainya. Namun saudara, Daud tahu dengan jelas relasinya dengan Tuhan. Daud yakin dia tidak bersalah. Daud yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Orang lain bisa berkata, habislah kau, hancurlah kau. Tetapi Daud punya keyakinan bagaimana relasi dia dengan Tuhan. Itulah sebabnya dia dengan penuh keyakinan berkata, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi engkau, yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunung-gunungnya yang kudus. Perisai, saudara, adalah alat untuk melindungi diri pada masa peperangan dari serangan musuh. Ketika sedang di dalam perang, seorang prajurit akan memegang perisai di tangan yang satu dan pedang atau tombak di tangan yang lainnya. Daud menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan adalah perisainya atau Tuhan adalah pelindungnya. Saudara, jikalau Tuhan pencipta langit dan bumi, Maha Kuasa, Maha Hadir, dan Maha lainnya adalah perisai kita, maka tidak ada lagi yang perlu kita takutkan dalam hidup kita, karena jaminannya adalah kemenangan. Itulah sebabnya di ayat 6, ayat 5 dan 6, Daud kembali berkata, aku membaringkan diri, lalu aku tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut terhadap puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Pernyataan Daud ini untuk menyatakan keyakinannya kepada Tuhan dan ketenangan hatinya, ketenangan jiwanya, karena dia tahu dengan jelas tentang siapa Tuhan yang ia imani. Dalam situasi sekarang, dalam situasi diserang oleh pasukan Absalom, Daud tetap bisa merasakan ketenangan, kedamaian di dalam Tuhan. Dia tetap bisa tidur dan bangun seperti biasanya karena Tuhanlah yang menopang hidupnya. Itu sebabnya dia tidak takut terhadap puluhan ribu orang yang siap mengepungnya. Tuhan akan melindunginya, menolongnya, dan membuatnya menang atas musuhnya. Tuhanlah yang akan berperang baginya. Ayat 7 dan 8 merupakan satu permohonan dan satu keyakinan. Di dalam serangan dan kepungan musuh, Daud memohon agar Tuhan bangkit dan menolongnya. Akhirnya saudara, Tuhan menolongnya. Semua rencana jahat Absalom digagalkan. Terjadi perang antara pasukan Daud dan pasukan Absalom. Dan dalam 2 Samuel pasal 18 menceritakan bahwa Absalom mati dalam peperangan melawan pasukan ayahnya. Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak tenang dan tidak bisa tidur nyenyak. Kekhawatiran akan masa depan, ketakutan terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi,
Tetapi saudara, marilah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itulah rahasia untuk menjadi tetap tenang bersama Tuhan. Saudara, mungkin kita tidak mengalami seperti yang Daud alami, tetapi tentu ada banyak masalah lain yang juga bisa mengancam keselamatan kita kapan saja. Apalagi saudara, hari-hari ini pandemi COVID-19 yang belum berlalu. Tetapi secara ekonomi sudah banyak orang yang babak belur dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Khawatir saudara tidak menyelesaikan masalah, ketakutan juga bisa merusak keyakinan iman kita kepada Tuhan. Dan satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah perkuat keyakinan kita kepada Tuhan. Belajar mempercayakan diri kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang menolong kita seperti Daud memohon kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya di dalam segala situasi. Daud berkata, aku membaringkan diri, lalu aku tidur, aku bangun karena Tuhan menopang aku. Demikian jugalah hari-hari ini. Mari kita belajar untuk tetap tenang di dalam Tuhan, sehingga kita bisa berkata, aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun karena Tuhan menopang aku. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu yang telah memimpin hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, pelajaran dari Daud di dalam Mazmur 3 ini. Tuhan, biarlah segala situasi yang kami hadapi hari ini di sekitar kami, banyak hal yang membuat kami tidak bisa tenang, tidak bisa membuat kami damai sejahtera. Tetapi biarlah firman-Mu mengingatkan kami agar kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kami bisa tetap tenang di dalam Tuhan. Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan firman-Mu melalui video ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, lindungi mereka dan segala kegiatan mereka. Tuhan yang akan menyertai dan memberkati yang sakit, biarlah Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.